tanbihul ghafilin ada 11. Ya, alamat orang yang celaka, tanda orang yang celaka, ya, menurut kitab Tanbihul Ghafilin ada 11. Ihda asyarah. Awaluha ayaguna harisan alal jami'il mal. Alal jami'il mali. Yang pertama, orang celaka numpuk harta. Numpuk harta. Tumpuk loh hartanya. Ada orang numpuk harta, ada orang numpuk apanya ditumpuk. Apanya ditumpuk nih? Disayang gitu. Ya. Ini benda ini sayang banget ini. Dari kakek gue, ya kan? Lu sayang banget benda, apaan aja. Sampai lampu parkomak zaman jebot masih ada. Ya kan? Sayang banget, subhanallah. Numpuk harta. Ditumpukin harta. Itu jadi rumahnya kumuh. Ya kan? Harta nggak baik. Ini yang dijelaskan di sini harta nih. Ya, hartanya miliar-miliaran. Hartanya miliar-miliaran. Dinumpuk hartanya dulu, numpuk harta. Kisah daripada Korun Meha yang dia nggak mau apa? Nggak mau zakat. Ya, kisah daripada Salabah yang dia nggak mau zakat. Yang tadi miskin kaya nggak mau zakat. Gitu ya. Itu yang pertama itu. Ya, alamat celaka, alamat orang hancur. Yang pertama, harisun ala jamil mali. Dia selalu menumpuk harta. Wasaniyatun, yang kedua, antakuna himatan fis sahwat walazatid dunya. Ya, yang kedua, dia cinta banget ame kelejat sahwat, ame sahwat daripada kelejatan dunia. Ya, dia cinta banget ame sahwat, ame kelejatan dunia. Ya, sehingga apa? Ya, segala urusan keluarganya, urusan agamanya dilalaikan. Makanya kata Al-Imam Qayyum Al-Jauzi, ya, musibah terbesar yang Allah timpahkan kepada seorang hambanya, ya, musibah yang terbesar yang Allah timpahkan kepada seorang hambanya, kata Imam Qayyum Al-Jauzi, ya, Allah nggak kasih tuh lisan hambanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah terbesar, kata Imam Qayyum Al-Jauzi, ya, Allah kasih kepada orang, Allah timpahkan pada seorang hambanya, nggak dikasih tuh hambanya, ya, lisannya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah besar. Orang kalau udah nggak bisa menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kalau lisannya nggak bisa ucap alhamdulillah, atau masuk rumah nggak bisa assalamualaikum, itu musibah besar. Paham? Gitu. Jadi lisan itu nggak pernah basah dengan asma Allah. Lisannya itu nggak pernah basah dengan asma Nabi Muhammad SAW. Ini musibah besar. Paham? Itu. Berawal dari apa ya? Hemmatun fis sahwati walajatin dunya. Ya, begitu cinta banget dengan sahwat dan kelezatan dunia. Itu musibah besar. Hati inti. Udah lisan inti udah malas ngaji, udah malas berselawat, ya kan? Orang udah malas ngaji, udah malas selawat, susah mulutnya masuk rumah nggak bisa assalamualaikum, ya kan? Masuk rumah nggak assalamualaikum. Ya, ada petir musibah juga setan banget, ya kan? Ada musibah setan banget, bukan astagfirullah. Ada kecelakaan setan banget. Ya, setan gue lagi, gitu. Ya, gue lagi, bukan itu. Ketika seorang tadi itu dikasih musibah besar, itu lisan itu berat, sehingga dia meninggal nggak bisa mengucapkan asma Allah, la ilaha illallah, sehingga dia meninggal husnul khatimah. Orang udah lisannya udah susah loh, tuh ya, hati-hati ya tuh, ya. Garis kurung tuh, tutup apaan? Tutup kurung, garis miring. Stabilo. Itu ya, kata Imam Qayyum Al-Jauzi, musibah terbesar yang Allah timpahkan kepada seorang hambanya, ya, Allah nggak kasih lisan seorang hambanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Berat tulisan oga, ya kan? Ngaji oga, baca sholawat oga,
ya kan? Duh. Ya, mudah-mudahan kita, keluarga kita, ya Allah jaga daripada itu semua. Amin. Allahumma. Yang selalu lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Amin. Wa salisatun, yang ketiga, ayyakuna fasihan fil qaul wa mukasyaratil lil ghibah. Salah satu tanda orang celaka. Celaka tuh orang, ya celaka. Fasihan fil qaul. Qaulnya fasih, fahisan fil qaul. Ucapannya jelek. Jelek ucapannya. Ucapannya jelek. Mau tahu aja urusan orang. Yang pertama mau tahu aja, inti jangan kepo ya, jadi orang jangan kepo ya. Jangan inti pernah tahu urusan tetangga, jangan inti pernah tahu urusan siapapun. Paham inti? Jangan. Inti lihat diri inti aja deh. Bagaimana diri inti selamat? Bagaimana keluarga kita selamat? Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum naron. Jaga diri kita, jaga keluarga kita jadi dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sayang, ketika kita kepo, jangan pernah tahu urusan orang. Paham? Jangan pernah tahu urusan orang, bahaya. Gitu ya. Itu. Akhirnya nanti apa? Ketika kita tahu urusan orang, ini lisan kita malas untuk berzikir. Yang kita zikir kita sebut nama orang. Makanya katanya yang kedua, wa muqassartul lil ghibah. Orang yang pertama fasihan fil qaul, jelek ucapannya. Yang kedua, muqasyaratun lil ghibah. Ya, muqasyarun lil ghibah. Ghibah terus. Nongkrong dikit ngomongin orang, kelar ngaji ngomongin orang, kelar ngaji ngomongin orang, subhanallah, kelar sholat ngomongin orang. Hati-hati, ingat ya, setan paling banyak bukan tempat maksiatan, tapi setan paling banyak di majelis taklim, di masjid, di musola. Kalau maksiatan udah ikut gue deh. Nih di majelis taklim nih, bagaimana di kelar ngaji dia ngomongin orang. Bagaimana di kelar ngaji dia ngamalin tuh apa pandangan-pandangan yang diberikan oleh gurunya, dia ngamalin. Cuma sekedar kebanggaan. Paham? Dahsyat. Iblis setan tuh lebih dahsyat di majelis ilmu. Iblis setan lebih dahsyat tuh di masjid, di musola yang diajarkan ilmu. Dahsyat. Sombong. Nggak ngamalin, merasa bangga. Paham? Hati-hati. Makanya niat benar-benar. Ya, ketika nuntut ilmu, ya benar-benar untuk taqarrub ilallah taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Itu nggak benar-benar sombong gitu. Gitu ya. Wa rabi'atun. Tadi yang rabi'ah, yang 4 ya? 3. 4 sekarang lagi. Wa rabi'atun ayyakuna mutahawwanan bis sholatil khamsin. Ya, tanda orang celaka. Mutahawwanan bisolatil khamsi, gampangin sholat yang 5 waktu. Digampangin sholat yang 5 waktu. Entar sholat, entar kan. Apa sama sekali nggak sholat. Ya, sholat Idul Fitri doang, Idul Adha. Ya, kenapa ya? Karena berawal daripada musibah besar, kata Imam Qayyim Al-Jauzi. Orang kalau dari lisannya udah susah untuk menyebut asma Allah. Dia mau makan dia nggak baca bismillah, akhir makan dia nggak baca alhamdulillah, dia mau keluar nggak baca bismillah, sampai rumah, sampai pekerjaan nggak baca alhamdulillah. Waduh, itu musibah besar. Sehingga orang tadi tahawwana bis sholatin, gampangin sholat. Hati-hati, banyak kita ingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu banyak lipat yang Allah kita berikan sampai kita dewasa, sampai kita balik sekarang, sampai kita punya anak. Ya, dulu kita kecil, jadi anak kecil, sekarang udah punya anak kecil. Kan? Itu jangan sampai kita kecewain Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah besar gitu ya. Kita hawa nabi sholat entar kagak, entar sholat entar kagak. Ya, makanya dengan kita nuntut ilmu ini ya semakin baik kita. Yang tadi kita sholat entar-entaran robah. Ya, kalau bisa sebelum waktu masuk sholat kita udah siap. Semakin baik kita. Ya, kalau kita mau baik, hidup kita baik, itu pula benerin juga. Kita mau bener, hidup kita mau bahagia, benerin sholat kita. Yang tadi kita sholatnya entar-entar, sebelum waktu masuk sholat 5 menit, 10 menit kita udah siap-siap. Ya, pasti banyak perubahan. Walau ana ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna li barakatis samawati wal ardi walakin kazzabu. Ya Allah, andai kata
seorang yang tinggal di dunia ini dia beriman bertakwa kepadaku, la fatahna li barakatis sama wal ard. Aku akan kebukakan keberkahan pintu langit dan keberkahan pintu bumi. Gitu ya. Tuh, semakin baik kita sengaja ngaji, semakin baik. Baru aja kita baca suratul yasin, baca rotibul hadad, baca kitab suntumaru itu al-hikayat Rasulullah, yaitu kitab dari kitab suntudurar. Ya, kita bahasain kita ada perubahan, banyak tapakur untuk berubah. Ya, jangan ngaji itu sekedar ngaji, jangan. Ambil hikmahnya. Bagaimana kita ngaji kayak orang makan kenyang, aduh alhamdulillah. Kita ngaji ke orang lapar ilmu, hati kita lapar ilmu. Ya, hati kita yang kering tadi kita bahasain ilmu, kita bisa jalanin tuh ilmu tadi, kita tapakur, ada perubahan. Yang tadi nggak sholat kan, nggak ada sholat tahajud, bisa sholat tahajud. Nggak sholat witir, bisa sholat witir. Nggak sholat duha, bisa sholat duha. Yang tadi pelit bisa jadi baik. Gitu. Yang tadi mungkin perangat perangut, ya kan? Bisa nggak perangat, bisa senyum, ya kan? Itu ada perubahan ngaji. Wal khamisatu an takuna sahabatahu ma'al fajir. Yang kelima, dia selalu bersahabat sama orang-orang lacut, sama orang-orang nggak benar. Ya, dia selalu bersahabat sama orang-orang nggak benar. Ya, orang-orang yang lacut, yang dia berangaku agama Islam tapi dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bersahabat sama dia. Tanda celaka, tanda orang tadi celaka. Ini kalau bisa ngimbangin, nggak bisa ngimbangin ngikut. Ya, kalau dia nggak bisa ngimbangin dia ngikut. Nongkrong orang-orang nggak bener, mau ngapain? Nggak malam nongkrong, mending nongkrongnya cakep. Nongkrongnya cakep di kafe, kagak. Di pinggir got, nongkrongnya di pinggir got, mending cakep di pinggir got, nyampah. Kan dengan ngajak dah nyabu, kan akhirnya ente nggak ganja, ente nggak nyabu, akhirnya ente kena juga, ketangkep. Paham? Ente niat baik deketin, akhirnya begitu celaka juga, kena getahnya. Hati-hati berteman sekarang, hati-hati berteman itu ya. Akhir zaman kayak begini nih, hati-hati kita berteman. Kita yang mau sih main angkut aja, yang penting ente nongkrong di situ, mau nggak mau ente ikut. Ya kan, yang tadi inti baik, ya celaka inti ngumpul sama orang nggak baik, gitu. Ya, hati-hati ya, gitu. Wasadi satu yang keenam, ayakuna sayul khalqi. Ya, salah satu tanda orang celaka, dia punya budi pekerti jelek banget. Dia punya akhlak jelek, ngelawan orang tua, tukang nyolong, ya kan? Ngelawan orang tua, tukang nyolong, mulutnya nggak enak denger ucapannya. Ini tanda celaka. Ya, ngelawan sama yang tuaan, nggak punya adab. Ini tanda, salah satu orang tanda celaka. Gitu, kalau orang nggak tobat, tabu asalu kata Allah Taala, dia nggak tobat memperbaiki dirinya, ya, celaka terus. Gitu ya, hati-hati. Ya, kita main bergaul ya, atau kita kurang baik, akhlak kita robah. Yang akhlak kita kurang baik, dengan ngaji ini ada perubahan. Yang tadi kita ngomong yang kurang baik, ame sahabat, ame orang tua, ame kakak, ame adik, ame siapapun sesama manusia, kita ngomong baik. Gitu ya. Wasabiatun yang ketujuh. Yang ketujuh. Wasabiatun yang ketujuh, ayakuna muhtalan fakhuron. Ya, yang ketujuh, ayakuna muhtalan fakhuron. Bahagia dalam kesombongan. Bermegah-megahan dalam kesombongan. Dia bahagia atau bermegah-megahan dalam kesombong. Lihat motor gue baru, ya kan? Baru ngeredit, motor ninja baru ngeredit, ninja baru ngeredit, ninja baru ngeredit, lihat bini gue ya kan, baru cakep banget bininya, ya kan?
jempolnya nggak ada. Jempolnya pada hilang tuh bini, cakep banget tuh bini, jempolnya pada hilang. Wah Allah, cakep banget tuh bini gue, ya kan, cakep bini, cakep, kayak jilbab, bulu bini gue cakep banget, kenapa pitaknya nggak hilang-hilang? Tuh pitak tuh, aduh, Allah, anak sepiring kaleng tuh pitak, ya kan, Allahu Akbar, gitu ya, dia sombong, jangan sombong ya, itu jangan sombong. Jangan sombong, ya, jangan bermegah-megahan dalam kesombongan ya. Wasaminah yang ke-8 ayakuna mani'an lil manfaatin nas. Yang ke-8 dia selalu mencegah daripada kemanfaatan manusia, hartanya padahal banyak. Hartanya triliunan. Triliunan enggak nanggung-nanggung. Dicegah tuh. Dia nggak mau hartanya tadi untuk kemanfaatan manusia. Itu baru dikasih bansos aja girang, bansos girang, beras perak inti girang, ya, ada duit rakyat di negara banyak banget, ya, duit rakyat di negara banyak banget, itu dikasih beras girang banget, berebutan, wah elah, kalau aneh bila pun dapat beras, aneh nggak sombong dapat beras, aneh mau bukan beras ituan, ya, gue bukan penjajah, paham gak inti, kasar ngomong nih, gue bukan penjajah. Ya kan nggak makan beras itu, nah beras apa namanya? Pandan wangi, ya kan? Ya makan pandan wangi. Itu, biar kata gembel juga, aneh nggak mau nih badan aneh mau yang masuk yang kurang enak. Paham ini? Ini kita bukan penjajah, bukan kita sombong, ya Allah berebutan. Segitu doang, padahal itu banyak. Dikurung bansos segalanya, disunatin, akhirnya itu segitu. Paham ini? Aduh. Ya, jadi seorang yang ya celaka manian dimanfaatin, nggak bakal ada dicegah daripada kemanfaatan manusia. Nggak manfaat hidupnya. Yang tadi bilang manfaat, nggak manfaat hidupnya, kan sayang saya. Paham nggak? Ini punya duit banyak, duit itu triliunan, misalnya. Mudah-mudahan duit itu triliunan ya. Amin. Semua banget itu triliunan ya. Amin. Mudah-mudahan dia jadi orang alim ya. Amin. Gitu, orang alim bawa manfaat gitu ya, karena yang tahu bisa ini orang alim mengamalkan ini baru bisa pegang harta gitu ya. Watasi'atun yang ke-9 ayyakuna qalilur rahmat lil mu'minin. Orang yang celaka sedikit banget kasih sayang sama orang mukmin, sedikit kasih sayang sama orang mukmin, ya, jelek akhlaknya. Kan lagi ribut nasab, ya, contoh, ya, ini contoh orang kan nggak percaya, ya baib di Jariatul Rasul, ya, kalau dia enggak nih, kita nggak yakin nih dari Rasul di hadapan Allah Taala ini bukan ternyata, jadi nggak masalah. Gimana nih nanti habaib, ya, di hadapan Allah dan Rasulnya, dia benar-benar juara Rasulullah. Gimana? Inti nggak malu nanti di hadapan Rasulullah. Paham? Inti nggak malu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kitab Sulamut Taufik, ya, itu diajarkan di seluruh pondok pesantren Indonesia, termasuk aneh belajar. Ya, 4 tahun aneh belajar Sulamut Taufik. Siapa yang ngajar? Mbak Alawi yang ngajar. Ketika orang nggak percaya, ya putus semua sanatnya. Daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putus semua sanatnya, ya kan? Udah kada zolim, ya nggak baik. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullah, ittaqun nas. Ya Rasulullah SAW, kalau kau takut kepada Allah, takutlah kepada manusia. Siapapun bentuk manusia, kamu harus takut. Kami manusia. Karena urusan terbesar di hadapan Allah dan Rasulnya, urusan kami manusia. Nanti jangan ikut-ikut begitu, jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut, hati-hati. Yang begitu-gitu hati-hati. Di majelis taklim hati-hati nanti. Tuh, banyak oknum di majelis taklim. Itu banyak oknum.
oknum yang pengen menghancurkan majelis taklim, atau dalam Islam itu banyak oknum yang ingin menghancurkan orang Islam. Yang ngancurin orang Islam bukan orang lain, tapi orang Islam sendiri. Ya, yang dipengen viral nggak viral. Ya, kan mau viral kan gampang. Jelekin aja orang-orang yang ada viral. Jadi viral dia kan. Numpang viral. Jelekin orang-orang yang sudah viral. Jangan takut kalau emas mau diapain juga tetap aja emas. Mau ditaruh kotoran juga tetap aja emas. Mau sepuan, mau di mana-mana taruh mana enggak? Sepuan. Emas mau diketok diapain aja tetap aja dia emas. Semakin dicaci, semakin dimaki orang tadi, dia akan jadi. Ya, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cacian, makian, segalanya tenang aja, tenang Nabi Muhammad, tenang. Ya kan? Yang musuhin Rasulullah bukan orang lain, tapi pamannya sendiri. Tenang aja Rasulullah. Mau dicaci tenang aja, santai aja. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Udah, gimana udah. Gitu ya, tenang aja. Mungkin kita ngaji, ya kan? Ya orang tadi semakin jelek, kita semakin baik. Gitu. Apa yang ke-9 tadi itu? Ayyakuna qalilun rahmatil mu'minin. Sedikit banget kasih sayang orang mukmin. Wal ashiratun yang ke-10 ayyakuna bakhilan. Bakhil. Orang yang celaka bakhil, ya Allah pelit banget orang. Ya Allah pelit. Ya kan, taiknya jatuh, dia ini daur ulang, taiknya daur ulang jadi makanan lagi. orang pelit tuh taiknya daur ulang, habis makan enak, habis makan sate meduren. Oh, taruh plastik gitu. Gua daur ulang tuh, ya kan? Dia daur ulang subhanallah, kotorannya dia daur ulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bahil ambil begitu tuh orang bahil. Allahu Akbar, ya Allah, orang bahil ya Allah. Orang bahil sendalnya yang 20 tahun masih ngadeh ya kan? Orang bahil, Allahu Akbar. Wal hadi asyara yang ke-10. 11 ya? Hadi asyara yang 11 ya? Hadi asyara yang ke-11 ayyakuna nasiyanil maut. Tanda orang yang celaka dia akan lupa dengan kematian. Tanda orang celaka dia lupa dengan kematian. Dia pikir hidup aja terus, ya kan? Dia pikir hidup terus. Padahal dia bukan mati. Paham? Bukan mati. Ya, makanya dunia Allah kasih orang mukmin, Allah lewatin aja. Orang mukmin ngelewatin aja dunia. Paham? Orang mau lewatin aja. Gitu. Orang benar-benar iman pada Allah Ta'ala, sama orang nggak beriman diulur tuh dunia tuh. Tuh dunia tadi jadi budak buat dia. Jangan, kan ada orang bilang, ada pepatah, kok dia nggak sholat? Bukan nggak pepatah, orang bilang, udah sholat hartanya banyak. Jangan salah ini, dia diperbudak sama dunia. Diperbudak sama dunia. Ya, makanya dikatakan jahid dan fid dunya wariga bil akhirat, orang yang bahagia. Ya, di dunia banyak santai aja. Warogiban fil akhirat, dicinta banget dengan akhirat. Ini orang yang dia celaka, nasian lil maut, dia lupa dengan serem banget. Dia sampai lupa inti dengan kematian. Anna rajulan idza kana jakiran lil maut fa innahu la yamtani 'anil it'amut ta'am wa yarhamul muslim wal muslimat wa yarhamul muslimina wal muslimat. Ketika ada seorang laki-laki dia selalu mengingat kematian, fa innahu la yamtani'u 'anil it'amit ta'am wa yarhamul muslimin wal muslimat. Dia tidak akan mencegah memberikan makanan, kasih sayang kepada muslim laki-laki dan muslim perempuan. Begitu ya. Ketika diingat kematian, diburu-buru buat baik. Nah, orang bakhil, dia nggak pernah ingat mati, makanya bakhil dia. Hati-hati ya, jadi orang-orang yang bakhil tuh Allah, naudzubillah, semua naudzubillah, sifat yang 11, mudah-mudahan Allah jauhkan dari sifat yang 11. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.